Jadi kitab ini adalah kitab ringkasan dari pelajaran Ma'had. Yang mana untuk kitab pertama ini adalah madah atau mata pelajaran fikih. Fikihnya yaitu fikih Syafi'i. Karena nanti di Ma'had itu antum ketika masuk Ma'had disuruh memilih mau mazhab apa gitu. Nah, sedangkan kita kan di Indonesia ya mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, maka kita belajarnya juga di Ma'had menggunakan mazhab Syafi'i juga. Walaupun sebenarnya dari pihak Ma'had antum bebas memilih mazhab itu sendiri, mau itu Syafi'i, mau itu Hanafi, mau itu Hambali, mau itu Maliki. Cuma kebanyakan dari orang Indonesia dan mungkin semua itu di Ma'had memilih mazhab Syafi'i. Nah, jadi kita akan belajar fikih mazhab Syafi'i, pelajaran i'dadi. Jadi di Ma'had itu ada tingkatan i'dadi, ada sanawi. Nah, i'dadi itu lah setingkat mungkin SMP, kalau sanawi setingkat SMA. Cuma kita pelajari dulu dari tingkat i'dadi. Nah, dari tingkat i'dadi itu ada 3 tingkatan, kelas 1, 2, dan 3. Nah, ini yang diringkas ini adalah pelajaran kelas 1 i'dadi. Kelas 1 i'dadi, dan kelas 1 i'dadi itu ada 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Buku fikihnya beda. Nah, ini fikih Syafi'i semester 1. Jadi fikih Syafi'i semester 1 kelas 1 i'dadi atau awal i'dadi. Yaitu di sini hanya membahas tentang toharoh. Jadi fikih seputar tentang bersuci, tentang toharoh, tentang wudu, tentang mandi, wajib, tentang tayamum, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahu sholihina lil fiqhi wal amali bih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'd. Lama kana al-kitabul muqarrar litulabil wafidin fi marhalatil i'dadiyah wa tsanawiyah bihajmin kabir birragmi min qillati masailih fa aradtu wa ahbabtu an ulakhisahu fi waraqatin qalilah liyashula alaihim hifdhuhu wa muraja'atuhu ma'a adami tarki mutala'atil kitabil muqarrar. Wallaha as'alu wa min nabihi atawassalu ay yakuna hadzal mulakhas khalisan liwajhil karim wa nafi'an lil mubtadi'in misli khususan min abna'i jinsi faha ana ashra'u fil maqsud bi'aunil ma'bud mubtadi'an bil fiqhi syafi'i lisafil awal al-i'dadi fidirasil awal. Fidirasil awal artinya semester awal atau disebut juga termin awal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan fikih itu sendiri, yaitu yang mana di kali ini atau di kitab ini itu hanya membahas seputar tentang toharoh, cara bersuci. Karena dari rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan makna 2 kalimat syahadat tersebut dibahasnya di ilmu tauhid. Maka yang pertama dibahas di dalam fikih itu adalah sholat. Sedangkan sebelum kita sholat, kita harus suci dulu. Maka yang dibahas sebelum masalah sholat adalah masalah toharoh. Karena toharoh adalah kunci daripada sholat. At-toharoh miftahus sholat. Wa miftahul jannah as-sholat. Gitu. Kuncinya surga adalah sholat. Dan kuncinya sholat adalah at-toharoh. Maka kita membahas dulu tentang toharoh. Karena nanti di semester 2 itu khusus tentang pembahasan sholat gitu. Kelas 2 baru masuk ke pembahasan zakat. Jadi runtuyan pembahasannya seperti itu tartibannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan fikih toharoh tersebut, kita kenali dulu pelopor mazhab Syafi'i. Yaitu kita mengenal dulu sedikit sekapur sirih atau sesingkat mungkin tentang Imam Asy-Syafi'i. Nasabuhu, nasab atau keturunan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu huwa radhiyallahu anhu.
faqihul ummah wa sultanul a'immah. Di sela-sela ana menjelaskan, kalau ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, silahkan sampaikan saja. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu faqihul ummah. Beliau adalah ahli fikihnya umat. Wa sultanul a'immah. Sultan atau rajanya, pemimpinnya para imam. Karena banyak sekali ulama yang hebat-hebat, tapi mereka sekalipun hebat, ahli hadis, ahli tafsir, dari berbagai bidang ahli, mereka tetap dalam fikih mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Idris. Jadi nama beliau, nama Imam Syafi'i, nama aslinya adalah Muhammad. Nah, Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris. Kemudian Ibnul Abbas, Ibni Utsman, Ibni Syafi', Ibni Sa'ib, Ibni Ubaid, Ibni Abdi Yazid, Ibni Hashim, Ibni Abdul Muttalib, Ibni Abdi Manaf, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i itu secara garis keturunan itu bersambung nasabnya dengan Abdi Manaf, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan langsung dari keturunan Nabi, tapi ke atasnya itu nyambung dengan keturunan Nabi. Gitu. Jadi bertemu nasabnya di kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdi Manaf. Karena Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi bertemu di situ. Berarti Imam Syafi'i masih termasuk golongan kaum Quraisy atau keturunan kabilah Quraisy, kabilah terbaik di daerah Arab, di keturunan Nabi Ismail. Nah, Imam Syafi'i ini, Muhammad bin Idris Syafi'i bin Idris bin Abbas, ini kenapa dinamakan atau lebih terkenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i? Nah, bisa dilihat dari silsilah keturunannya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nah, dari silsilah keturunan itu, dari kakeknya, yaitu kakek-kakeknya, kakek beliau adalah Abbas, dan Abbas mempunyai kakek namanya Syafi'. Nah, kakeknya tersebut, beliau adalah sahabat. Nah, jadi Imam Syafi'i dinamakan Syafi'i itu mengambil daripada nama kakeknya Syafi'. Karena tafaul. Artinya di dalam Syafi'i itu mengandung makna yang baik. Dan juga mengambil berkah karena Syafi' kakek Nabi ini, beliau adalah sahabat. Syafi' dan ayahnya Sa'ib itu adalah sahabat. Jadi Imam Syafi'i mengambil berkah dengan nama kakeknya sebagai sahabat, dan artinya juga baik, yaitu Syafi' yang memberikan syafaat atau yang memberikan pertolongan. Gitu. Itu dari nasab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian beliau lahir dan wafat di mana? Mauliduhu wa wafatuhu. Wulida fi Gaza bi Palestin. Jadi Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza. Gaza Palestina, tanah Gaza. Gitu. Di Gaza Palestina di tahun 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah. Karena sekarang sekitar tahun 1400 lebih ya. Berarti Imam Syafi'i itu lahir di lebih dari 13 abad. 1000 tahun lebih. Wahya sanatu wafatil imami Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Dan tahun 150 Hijriah tersebut itu bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab yang pertama, yaitu mazhab Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Jadi Imam Syafi'i lahir atau Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Jadi sehingga diistilahkan mata qamarun wa wulida qamarun. Meninggal 1 bulan, lahir juga 1 bulan, artinya meninggal seorang ulama hebat yaitu Abu Hanifah, dan lahir juga pada tahun itu ulama yang hebat yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i. Wa mata bi Misra sanata
204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i lahir di Gaza, wafat di Mesir. Yang mana perjalanan Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, di Palestina, tapi di sana cuma setahun, akhirnya beliau dibawa oleh ibunya pindah ke Mekah, dan tumbuh di Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian juga ke Baghdad, ke Irak, kemudian terakhir beliau datang ke Mesir. Jadi Imam Syafi'i wafatnya di Mesir tahun 204 Hijriah. Nah, kan insya Allah antum semua mau berangkat ke Mesir, nanti insya Allah bisa berziarah ke Maqam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi makomnya ada di Mesir, tepatnya yaitu ada di Kairo, di kota Kairo. Dan antum juga insya Allah nanti datang ke Mesir, akan belajar di Mesir dan datang ke Kairo juga, insya Allah. Mungkin tidak akan lama lagi ya, insya Allah. Nah, Imam Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijriah. Jadi umur beliau ya sekitar 54 tahun. Jadi umurnya tidak terlalu panjang. Hanya 54 tahun tapi sangat berkah. Sekalipun umur beliau hanya segitu, tapi nama beliau kekal abadi sampai sekarang kita mengenal yang namanya Imam Asy-Syafi'i. Suyukhuhu. Nah, siapa sih guru-guru Imam Syafi'i yang mendidik Imam Syafi'i, yang menjadikan Imam Syafi'i sebagai ulama yang begitu hebat? Akhadha al-ilma an syuyukhi Makkah minhum. Jadi pertama Imam Syafi'i belajar di Mekah dan mengambil ilmu dari ulama-ulama Mekah. Di antara ulama-ulama Mekah yang Imam Syafi'i belajar kepadanya Mufti Makkah, yaitu seorang ulama Mufti Mekah bernama Imam Muslim Ibnu Khalid Az-Zinji. Nah, jadi Imam Syafi'i di Mekah itu beliau belajar ke Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji hatta adzina lahu bil ifta. Sampai beliau benar-benar belajar di Imam Muslim itu, Muslim bin Khalid. Saking percayanya Imam Muslim bin Khalid, beliau mengizinkan Imam Syafi'i untuk berfatwa. Padahal wahwa ibnu khamsa asyarata sanah, Imam Asy-Syafi'i pada waktu itu baru berusia 15 tahun. Jadi Imam Syafi'i masih muda, umur 15 tahun, itu sudah diizinkan untuk berfatwa oleh gurunya. Itulah kecerdasan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa Sufyan bin Uyainah, dan Imam Syafi'i hafal Al-Qur'an sekitar umur 7 tahun. Di antara guru beliau, guru Imam Syafi'i yang ada di Mekah, yaitu Imam Sufyan ibnu Uyainah, imam ahli hadis. Jadi imamnya ahli hadis pada zaman itu yaitu bernama Imam Sufyan bin Uyainah, itu juga adalah guru Imam Asy-Syafi'i. Wa Sa'id bin Muslim Al-Qaddah, di antaranya yaitu Imam Sa'id bin Salim Al-Qaddah, kemudian Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, Abdul Majid bin Abi Abdul Aziz ibni Abi Dawud. Itu di antara guru-guru Imam Syafi'i yang ada di Mekah. Kemudian Imam Syafi'i juga belajar ke Madinah. Summa rahila ilal Madinah lil akhdhi an ulama'iha. Kemudian Al-Imam Syafi'i dari Mekah beliau pergi ke Madinah untuk mengambil ilmu dari ulama-ulamanya, ulama yang ada di Madinah. Fatafaqqaha ala Malik bin Anas. Beliau Imam Syafi'i belajar fikih atau berguru ke Imam Malik bin Anas. Yang mana Malik bin Anas ini adalah pendiri mazhab Maliki, mazhab yang kedua dari 4 mazhab yang diakui sampai sekarang. Karena mazhab yang diakui sampai sekarang yaitu ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, beliau Imam Syafi'i belajar juga ke pendiri mazhab Maliki, yaitu imamnya yaitu Malik bin Anas. Wasami aminhul Muwatta. Dan Imam Syafi'i mendengar dari Imam Malik kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini adalah kitab karya Imam Malik yang isinya hadis beserta fikih juga. Wa hafidhahu fi tis'i layalin. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 9 malam.
Bayangkan Imam Syafi'i menghafalkan Muwatta. Muwatta itu kitabnya lumayan besar. Satu jilid tapi besar, lebih tebal daripada mushaf Al-Quran. Itu Imam Syafi'i menghafal kitab tersebut, Muwatta Imam Malik, dalam waktu yang begitu singkat, hanya 9 malam. Masya Allah. Sumarahila ila Baghdad. Kemudian Imam Syafi'i setelah belajar di Madinah dan berguru langsung ke imamnya mazhab Maliki, yaitu Imam Malik, beliau pergi ke Baghdad untuk belajar juga di Baghdad. Fa akhadha an Muhammad ibn al-Hasan sahibi Abi Hanifah kama akhadha an Waqi ibn al-Jarrah wa Abdurrahman ibn Abdul Majid as-Saqafi wa Hammad ibn Usama al-Kufi wa Ismail ibn Ulayyah wa haula'il arba'ah min huffadil hadis. Jadi di Baghdad Al-Imam Syafi'i belajar ke beberapa guru, di antaranya ke Imam Muhammad ibn al-Hasan. Siapa Imam Muhammad bin Hasan? Muhammad ibn al-Hasan ini adalah sahib Abi Hanifah. Beliau adalah murid Abu Hanifah, bahkan pembuku mazhab Hanafi. Jadi tanpanya ada Imam Muhammad bin Hasan mungkin tidak ada musnah atau tidak adanya mazhab Hanafi. Jadi di antara wasilah masih adanya mazhab Hanafi karena dibukukan oleh Muhammad bin Hasan, yaitu murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i langsung berguru ke Muhammad ibn al-Hasan. Kama akhadha an Waqi ibn al-Jarrah. Dan Imam Syafi'i juga belajar ke Imam Waqi ibn al-Jarrah, ke Imam Abdul Wahhab bin Abdul Majid as-Saqafi, Hammad bin Usamah al-Kufi, dan ke Imam Ismail ibn Ulayyah wa haula'il arba'ah. Keempat ulama tadi yaitu Waqi ibn al-Jarrah, Abdul Wahhab ibn Abdul Majid, Hammad bin Usamah al-Kufi, dan Ismail ibn Ulayyah. Keempat-empatnya ini adalah min hufadzil hadis, yaitu mereka ulama-ulama penjaga hadis, yaitu penghafal hadis atau ahli-ahli hadis. Itulah di antara sedemikian guru-guru Imam Asy-Syafi'i, yang mana sebenarnya guru Imam Syafi'i masih banyak, cuma di sini hanya beberapa yang paling masyhur guru daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sana'ul ulama alaihi. Sana'ul ulama alaihi yaitu artinya pujian-pujian para ulama kepada Imam Syafi'i, atau pengakuan para ulama atas kecerdasan dan kehebatan Imam Syafi'i. Jadi pengakuan ulama tentang kehebatannya Imam Syafi'i. Qala al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah yaitu imamnya atau pencetusnya mazhab yang keempat, yaitu mazhab Hambali, bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal juga beliau sempat berguru ke Imam Syafi'i. Jadi salah satu guru Imam Syafi'i, Ahmad ibni Hanbal, beliau berkata, Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Ini li hadhil ummatu ya. Ini ada mungkin salah harokat itu. Harusnya li hadhil ummati. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini di setiap tahun, di setiap 100 tahun atau di setiap pokok 100 tahun, man yujaddidu dinaha, orang yang memperbaharui agama ini. Jadi artinya di setiap 100 tahun itu ada orang yang mempelopori atau mentajdid, memperbaharui atau sangat berpengaruh dalam agama Islam di setiap 100 tahun. Fakana fil mi'atil ula Umar bin Abdul Aziz wa fil mi'atis saniyah Asy-Syafi'i.
Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang yang mentajrid atau orang pelopor yang sangat berpengaruh di tahun 100 pertama Hijriyah itu adalah imam terkenal dengan Khamis Khulafair Rasyidin, Khulafa Rasyidin kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Wa fil mi'ati saniyah asy-Syafi'i, dan di tahun kedua dari setiap 100 tahun adalah Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i adalah orang yang paling berpengaruh di tahun 200 Hijriah. Waqala Abu Thawr, berkata Abu Thawr ini salah satu ulama ahli hadis juga, ahli fikih juga, dan beliau adalah murid Imam Syafi'i. Salah satu ulama, man za'ama annahu ra'a misla Syafi'i fi ilmihi wa fasahatihi wa sabatihi wa tamakkunihi faqad kadzaba faqad kana munqati'al qarin fi hayatihi. Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Thawr, man za'ama, siapa orang yang mengaku, yang menganggap, annahu ra'a misla Syafi'i, bahwa dia melihat seseorang yang sama dengan Imam Syafi'i, baik sama dengan di dalam ilmunya, atau sama dalam kepasihannya, atau sama dalam ketetapannya, kekuatan ilmunya, itu dia faqad kadzaba, telah berdusta. Kenapa? Faqad kana munqati'al qarin fi hayatihi, karena semasa hidup Imam Syafi'i itu tidak ada menyamai dalam keilmuannya. Jadi kata Imam Thawr, kalau ada orang yang mengatakan ada seseorang yang ilmunya sama dengan Imam Syafi'i, itu bohong. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu memang tidak ada duanya, katanya, kata beliau, kata Imam Abu Thawr. Itulah di antara pujian daripada ulama tentang Imam Syafi'i. Jadi intinya kenapa kita memilih mazhab Imam Syafi'i, itulah kehebatan Imam Asy-Syafi'i. Wa humila ilaihil hadis alimu Quraisy yamla'ul ardo ilman, atau di suatu riwayat yamla'u tibaqal ardi ilman. Jadi wahumila ilaihil hadis, jadi ada hadis Nabi yang mengatakan alimu Quraisy, Nabi mengatakan ada seorang ulama, dia dari keturunan Quraisy, ilmunya itu memenuhi bumi. Jadi di mana-mana itu pasti mempelajari ilmu beliau. Nah, maka menurut para ulama, hadis Nabi tersebut itu adalah yang dimaksud alim Quraisy adalah Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena dari sekian banyaknya ulama dari golongan Quraisy yang ilmunya benar-benar terkenal itu hanyalah Imam Syafi'i. Maka para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud hadis Nabi akan ada seorang ulama dari Quraisy ilmunya memenuhi seluruh bumi, itu adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Asyharu talamidatihi, paling masyhur daripada murid-murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i jelas ulama yang terkenal di masanya dan terkenal sampai sekarang. Jelas pasti sangat banyak murid-muridnya, orang yang ingin berguru kepada beliau. Di antara murid-murid beliau di Makkah, murid-murid Imam Syafi'i yang dari Makkah atau di Makkah juga, Imam Abu Bakar Al-Humaidi. Beliau ulama terkenal. Abu Bakar Al-Humaidi, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Matlabi, Abul Walid Ibni Musa. Di Baghdad, murid-murid Imam Syafi'i yang ada di Baghdad, Al-Hasan Ibnu Sobah Az-Za'farani, Husain Ibni Ali Al-Karabisi, Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad Ibni Yahya Al-Ash'ari Al-Basri. Itu di antara murid-murid Imam Syafi'i yang di Baghdad. Dan termasuk murid Imam Syafi'i yang ada di Baghdad tadi, Ahmad bin Hambal, Abu Thawr, itu di antara murid Imam Syafi'i yang ada di Baghdad juga. Di Mesir, murid-murid Imam Syafi'i banyak juga di Mesir, Halmalah bin Yahya, Ismail bin Yahya Al-Muzani, Muhammad bin Abdullah Ibni Abdul Hakam, Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Mungkin di sini nggak ketulis, yaitu Imam Al-Buaiti, yaitu penerus daripada Imam Syafi'i itu sendiri. Karena Imam Syafi'i di Mesir, beliau mengajar
di masjid tertua di Mesir. Masjid tertua di Mesir yaitu masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Amr bin As, yang didirikan oleh sahabat Amr bin As. Nah, Imam Syafi'i mengajar di situ. Dan tempat mengajar Imam Syafi'i diteruskan oleh muridnya Al-Imam Al-Buwaiti. Wa miman akhadha anhu aidan Ahmad bin Hambal wa Ishaq bin Rohawaih, atau bisa dibaca Rohuyah. Jadi di antara murid Imam Syafi'i adalah Ahmad bin Hambal juga, Ishaq ibnu Rohawaih juga. Itu di antara ulama-ulama terkenal, ulama-ulama yang menjadi panutan. Mereka juga adalah murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Nah, itulah sekilas pengenalan kita kepada imam kita dalam mazhab fikih, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekalipun pengenalan itu sebenarnya belum belum kita mengasih haknya Imam Syafi'i yang sebenarnya gitu. Hanya sekedar pengenalan kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena katanya kalau seseorang murid belajar atau kita membaca kitab, kita tidak tahu siapa pengarangnya gitu, siapa penulisnya. Termasuk kita belajar fikih, siapa sih yang membukukan fikih ini? Kita tidak tahu, seakan-akan kita bagaikan anak yang tidak tahu siapa ayahnya gitu. Kalau orang membaca kitab tidak tahu pengarangnya, seakan-akan dia adalah anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Jadi itulah kenapa kita harus mengenal Imam Asy-Syafi'i. Baru kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu tentang toharoh. Yang mana di sini hanya membahas tentang toharoh dan dirangkum dalam 9 dars, tis'a durus, yaitu ada 9 pelajaran, yaitu tis'ati durus, ada 9 pelajaran. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama at-toharoh, yaitu tentang toharoh. Jadi makna dari toharoh itu sendiri. Apa makna toharoh? Lugotan wa syar'an. Kemudian dalil daripada toharoh. Dan juga hikmah daripada toharoh. At-toharotu lugotan. Toharoh menurut lugoh an-nadhafah. Toharoh itu menurut bahasa artinya adalah an-nadhafah, artinya adalah suci atau bersih. Jadi setiap suci dan bersih itu menurut bahasa adalah toharoh. Atau yang dimaksud dengan toharoh adalah at-takhallusu minal adnasi hissiyatan kanat au ma'nawiyah. Yang dimaksud toharoh itu bisa diartikan terbebas daripada adnas, dari segala sesuatu yang kotor. At-takhallus, terbebas, minal adnas, dari sesuatu yang kotor, hissiyatan kanat au ma'nawiyah. Baik sesuatu yang kotor itu berupa hissi, artinya sesuatu yang kotor itu bisa dilihat oleh mata, bisa dipegang, atau sesuatu yang kotor itu adalah maknawi, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, yaitu seperti kotoran yang ada di dalam batin, di dalam hati, riya, ta'ajub, sombong, itu hasud. Nah, itu suci itu kita harus suci hissi dan maknawi. Suci hissi, dohir kita, pakaian kita bersih, badan kita bersih, tempat kita bersih, dan juga bersih maknawi, yaitu bersih hatinya. Itu disebut toharoh. Jadi toharoh itu ya bersih menurut bahasa, baik itu bersih secara hissi atau bersih secara maknawi, yaitu seperti yang ada di dalam hati. Tapi yang dimaksud dengan toharoh di dalam ilmu fikih itu bukan itu. Yang dimaksud adalah syar'an, menurut syariat, atau toharoh menurut ahli fikih, menurut istilah dan menurut syariat adalah fi'lu ma tustabahu bihis shalah. Toharoh itu adalah fi'lu ma, mengerjakan sesuatu, tustabahu bihis shalah,
yang dibolehkan dengan sesuatu tersebut sholat. Apa? Ayamin wudu'in, yaitu wudu, wa guslin, mandi, wa tayamumin, dan tayamum, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Jadi fi'luma, mengerjakan sesuatu. Sesuatu itu contohnya adalah wudu. Mengerjakan wudu, tustabahu bihi sholat. Yang mana dengan wudu kita boleh melaksanakan sholat. Karena tanpa wudu kita tidak boleh sholat. Nah, berarti wudu ini adalah toharoh. Jadi toharoh itu sesuatu yang mana bila dikerjakan sehingga kita boleh melaksanakan sholat. Itulah toharoh. Yang mana toharoh itu disingkat dalam 4 tujuan, yaitu wudu, guslu, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi kalau ditanya toharoh itu apa saja, ada 4. Wudu, guslu, tayamum, dan izalatun najasah atau menghilangkan najis. Sampai di sini, apa ada yang kurang jelas? Jadi kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Wa taharatu imma rab'u hadas au izalatun najas ay khobas. Jadi toharoh itu terbagi menjadi 2. Toharoh itu imma, baik itu adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Itu. Jadi toharoh itu ada 2 jenis. Ada menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas caranya dengan wudu, hadas kecil. Menghilangkan hadas besar caranya dengan mandi. Menghilangkan hadas ketika tidak ada air caranya dengan tayamum. Sedangkan menghilangkan najis yaitu dengan izalatun najasah itu. Jadi toharoh ada 2, ada rob'u hadas, ada izalatun najas. Ada menghilangkan hadas, ada menghilangkan najis. Menghilangkan hadas, hadas itu ada hadas asghar, ada hadas akbar. Kemudian apa sih makna daripada hadas itu tersebut? Al-hadasu lugutan asyai'ul hadis. Hadas menurut bahasa adalah asyai'ul hadis, sesuatu yang terjadi. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu disebut hadas menurut bahasa. Itu kejadian. Kejadian apapun itu, itulah hadas gitu. Menurut bahasa Arab. Jadi menurut bahasa Arab, hadas itu adalah kejadian. Sedangkan hadas di dalam ilmu fikih atau menurut agama, menurut syariat adalah amrun yata'allaqu bil a'dha yamna'u min sihhatis shalah. Hadas itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan anggota tubuh yang mencegah dari sahnya sholat. Maksudnya sesuatu yang mencegah, sesuatu yang berkaitan dengan anggota mencegah dari sahnya sholat. Contoh, sesuatu itu hadas itu tidak terlihat. Seperti kita mengeluarkan angin, kentut. Nah, dengan kentut itu adalah hadas. Yang mana kita berkaitan dengan anggota. Ketika kita kentut, kita mau melaksanakan sholat, kita tidak boleh sholat kecuali kita berkaitan dengan anggota, harus wudu dulu, harus mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki, gitu. Jadi hadas itu sesuatu yang berkaitan dengan anggota yang mana bisa menghalang dari sahnya sholat. Nah, yang mana hadas nanti ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil kita hanya sebagian anggota yang dicuci, muka, tangan, kaki, dan kepala. Sedangkan hadas besar kita harus mencuci semua badan kita, yaitu guslu, mandi. Wahwa ala kismaini itu. Jadi hadas terbagi menjadi 2, al hadasul asghar wal hadas al akbar. Jadi hadas terbagi 2, ada hadas asghar, ada hadas akbar. Al hadasul asghar yata'allaqu bil a'dha'il arba'ah. Jadi hadas asghar itu berkaitan dengan anggota yang 4. Jadi apa sih yang disebut hadas kecil? Apa yang disebut hadas besar? Jadi hadas asghar atau hadas kecil ini, kenapa disebut kecil? Karena berkaitan hanya dengan 4 anggota. Wahyal wajhu, wal yadan, war ra's, war rijlan. Jadi hanya berkaitan dengan wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Nggak banyak gitu. Hanya sebagian dari anggota tubuh kita, maka disebut hadas asghar.
Wa yartafi hadzal hadas bil wudu. Nah, hadas asgor itu bisa dihilangkan dengan wudu. Au bitayammumi, boleh juga dihilangkan dengan tayamum inda faqdil ma, ketika tidak ada air. Faqdi itu artinya kosong atau tidak ada air. Au adamil qudrah ala isti'malihi, atau ada air tapi kita tidak mampu menggunakan air tersebut karena sakit, mungkin sakit parah. Kata dokter, kamu tidak boleh kena air. Kalau kena air mungkin luka kamu tidak akan sembuh, atau bahkan luka kamu bisa tambah parah. Itu, maka itu di situ diperbolehkan untuk tayamum, mengganti wudu dengan tayamum. Wasababuhu. Nah, wasababuhu maksudnya adalah penyebab hadas. Itu. Atau ya, penyebab hadas, baik itu hadas asgor atau hadas akbar. Al-janabatu, yaitu junub. Wasababuhu al-baul, yang di atas ya. Wasababuhu al-baul, penyebab hadas kecil yaitu al-baul, kencing. Wal ghaid, buang air besar, BAB. Warrih, keluar angin, yaitu kentut. Wal madi, yaitu air madi. Wal wadi, dan juga air wadi. Itu. Air madi dan air wadi itu apa? Kalau air madi itu air yang keluar dari kemaluan berwarna bening. Gitu. Dia berwarna bening, keluarnya tidak kerasa, yaitu keluar ketika seseorang dalam keadaan tegang. Gitu. Sedangkan air wadi, yaitu air yang warnanya putih, dia biasanya kadang keluar karena kecapean, atau ketika membawa barang yang berat, atau ketika kecapean dan bangun tidur akhirnya keluar. Nah, air-air tersebut itu membatalkan wudu atau disebut dengan hadas asgor atau penyebab hadas asgor diantaranya. Terus apa yang disebut dengan hadas akbar? Wal hadasul akbar huwa ma yata'allaqu bil jasadi kulli. Hadas akbar adalah hadas yang berkaitan dengan semua jasad. Bil jasad kullihi, semuanya. Gitu. Jadi ketika kita hadas, maka kita harus membasuh semua badan kita, semua jasad kita. Wa yartafi'u bil gusli, hadas akbar ini bisa hilang dengan cara gusli, yaitu dengan cara mandi. Au bitayammumi, boleh juga dengan cara tayamum inda faqdil ma'i, ketika tidak ada air. Au adamil qudrati ala isti'malihi, atau ada air namun sama seperti wudu ketika tidak mampu untuk menggunakan air tersebut. Mungkin karena sakit, mungkin karena ada air tapi air ini terbatas. Air ini hanya sedikit, hanya cukup untuk minum. Kalau air ini dipakai mandi atau dipakai wudu nanti kekurangan buat minum, maka itu juga diperbolehkan untuk tayamum. Jadi tidak usah mandi dengan air, cukup dengan bertayamum. Wasababuhu, penyebab hadas besar, al-janabah, yaitu junub, wal haidu, dan juga haid, wan nifasu, dan juga nifas. Jadi junub, haid, dan nifas. Wa makna najas fil lughah ma yustaqdar. Nah, tadi kan di atas toharoh itu ada raf'u hadas, menghilangkan hadas, ada izalatun najas, menghilangkan najis, atau izalatu khobas. Khobas artinya sama najis. Nah, terus apa sih makna daripada najis itu tersebut? Kan tadi kita udah membahas makna tentang hadas, menghilangkan hadas. Nah, sekarang apa sih makna najis? Menghilangkan najis. Nah, najis itu apa? Fil lugat ma yustaqdar. Menurut bahasa, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor, gitu.
Jadi setiap sesuatu yang dianggap kotor itu adalah najis menurut bahasa. Mana seperti ingus gitu kan, riak atau ludah, itu kan sesuatu yang dianggap kotor. Itu najis menurut bahasa, tapi belum tentu najis menurut fikih. Yang dimaksud dengan fikih bukan itu. Yang dimaksud dengan fikih adalah fi syar'i mustaqdarun yamna min sihhatis shalah. Sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah salat, mencegah sahnya salat. Jadi sesuatu yang dianggap kotor yang bisa menghalangi kita dari sahnya salat. Kadam, seperti darah gitu. Karena kalau di badan kita secara zohir ada darah, itu tidak sah salat. Wal baul, ada air kencing. Wa nahwihima, atau sesuatu najis yang lainnya yang tidak menjadikan sahnya salat. Masyru'iyati toharoh, disyariatkannya toharoh. Maksudnya dalil-dalil disyariatkannya toharoh. Syuri'at bil kitab was sunnati wal ijma'. Toharoh ini disyariatkan bil kitab, ada dalilnya dari Al-Quran, was sunnati, ada juga dalilnya dari hadis, wal ijma', dan ada juga dalilnya dari ijma' ulama atau kesepakatan para ulama. Fil Qur'anil Karim qaulullahi ta'ala, di dalam Al-Qur'an dalil tohara yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah kalau enggak salah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Jadi hai orang-orang yang beriman, idza kumtum, jika kalian hendak melakukan salat, ila salat, jika kalian hendak mengerjakan salat, fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Itu, maka inilah dalil wudu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah dan tangan, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cuci juga kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ini dalil wudu. Wa in kuntum junuban fattoharu, jika kamu dalam keadaan junub, fattoharu, maka bersucilah, yaitu dengan cara mandi. Ini dalil guslu. Wa in kuntum mardo au ala safarin, jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kamu selesai BAB, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, kamu ingin wudu, kamu ingin mandi tapi tidak ada air, fatayammamu, maka bertayamumlah, maka carilah sa'idan thayyiban, tanah atau debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Nah, itulah dalil tayamum. Jadi dalam satu ayat ini ada tentang wudunya, ada tentang guslu, dan ada juga tentang tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan kalian dalam keadaan susah. Walakin liyutahhirakum, tapi Allah menginginkan mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan niscaya supaya kalian itu bersyukur. Itu dalil Al-Quran tentang toharoh. Wa fi sunnah, dan di dalam hadis dalil tentang toharoh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
Sabda Nabi, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tuhurin. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Gitu. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Faqad ajma'al ulama ala anna shalah la tujzi'u illa bitohara, dan telah sepakat juga para ulama bahwa salat itu tidak sah tanpa toharoh. Jadi toharoh itu sudah menjadi syarat sah untuk salat. Tidak ada satu ulama pun yang menentang tentang kewajiban untuk bersuci sebelum salat. Surutut toharoh. Nah, surutu toharoh ini maksudnya syarat-syarat sah daripada toharoh. Jadi toharoh itu tidak akan sah wudu ataupun guslu mandi tanpa adanya syarat-syarat ini gitu. Harus mencakupi syarat-syarat ini, mencukupi syarat-syarat yang ditentukan. Pertama, syarat sah daripada sholat adalah Islam. Ya, berarti kalau bukan muslim, mau wudu, mau toharoh, itu percuma, tidak sah. Jadi syarat sah, jika mau sah wudu atau mandi itu pertama harus muslim, Islam. Wa tamyiz. Yang kedua, syarat sah daripada toharoh adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah ketika anak kecil mungkin bisa kita tanya mana tangan kanan, dia menjawab dengan benar. Mana tangan kiri, dia menjawab dengan benar. Mungkin itu sudah bisa dikatakan sebagai tamyiz. Tamyiz itu akalnya sudah mulai sempurna gitu. Biasanya tamyiz itu rata-rata di kisaran umur 7 tahun. Mungkin ada yang cepat 6 tahun atau 5 tahun. Dan mungkin ada yang lambat 7 tahun belum tamyiz. Mungkin sampai 8 tahun baru tamyiz. Atau tamyiz itu bisa kita artikan ketika dia bisa makan sendiri, ketika dia bisa cebok sendiri, itu. Atau ketika kita ajak ngobrol, nyambung. Nah, itu berarti sudah tamyiz. Nah, jadi kalau belum tamyiz, itu belum sah wudunya. Jadi syaratnya itu adalah yang kedua, tamyiz. Wan niat. Dan yang ketiga adalah niat. Tanpa niat maka tidak akan sah. Wa tatahhur bil ma'il mutlaq. Dan ketika wudu atau ketika kita mandi, itu airnya harus air mutlak. Ketika kita bersuci, airnya itu harus air mutlak. Apa itu air mutlak? Nanti ada pembahasan khusus tentang pembagian-pembagian air. Apa air yang boleh kita pakai untuk bersuci, apa yang tidak bisa dipakai, apa yang makruh, apa yang tidak makruh, apa air yang najis. Nah, nanti ada pembahasannya. Jadi air yang boleh kita gunakan untuk toharoh, baik itu wudu, ataupun itu guslu, ataupun itu menghilangkan najis, itu disebut dengan air mutlak. Nah, jadi harus pakai air mutlak. Apa itu air mutlak? Secara jelasnya nanti, tapi secara singkatnya air mutlak itu air yang dinamakan air tanpa qaid yang mutlak. Air yang dinamakan air tanpa qaid yang lazim maksudnya. Jadi mutlak hanya dinamakan air gitu. Tidak seperti air kelapa gitu atau air mawar. Nah, itu kan tidak mutlak nama airnya. Berarti itu tidak boleh digunakan untuk berwudu atau mandi. Syarat yang selanjutnya yaitu wa adamul mani asy-syar'i. Tidak boleh ada pencegah. Al-mani'i yaitu adalah pencegah syarak, kal haid, seperti haid. Jadi kalau wudu dalam keadaan haid itu tidak sah. Begitu pula mandi dalam keadaan haid itu tetap tidak sah. Artinya dengan wudu dan mandi itu ya kalau masih dalam keadaan haid nggak bisa kita untuk sholat gitu. Awil hissi, atau sesuatu yang mencegah daripada hissi. Mana kasyam'in. Syam'in itu apa? Syam'in itu seperti lilin. Jadi sesuatu yang menempel di badan, di anggota tubuh, sehingga
kulit itu tidak basah karena terhalang oleh sesuatu tersebut. Seperti kan kalau lilin itu kan mencair kemudian kering. Kalau nempel di kulit, di tangan, contohnya itu kan berarti ada anggota wudhu yang terhalang sehingga tidak kena air. Gitu. Ada kulit sekalipun hanya sedikit terhalang tidak kena air ketika wudhu, maka itu juga tidak sah. Jadi harus menghilangkan pencegah baik itu syar'i atau hissi. Wa izalatun najasah al-ainiyah, dan harus menghilangkan najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah artinya adalah najis yang ada secara zatnya. Ain itu bukan ain mata, ain itu artinya adalah zatiyah. Zatiyahnya ada. Najis ainiyah itu adalah najis yang ada baunya, atau ada rasanya, atau ada warnanya, atau memang ada semuanya gitu, secara zohirnya ada. Nah, itu disebut ainiyah. Jadi sebelum wudhu atau sebelum mandi wajib itu harus menghilangkan najis ainiyah yang ada di dalam anggota tubuh kita. Contoh seperti ada darah, yaitu najis ainiyah berarti harus dihilangkan dulu. Karena ada najis hukmiyah. Nah, kalau najis hukmiyah itu boleh tidak wajib untuk dihilangkan dulu. Jadi begitu kita mandi, begitu kita wudhu, itu juga kita sah secara bersamaan. Najis hukmiyah itu bisa hilang secara bersamaan ketika kita membasuh wudhu atau membasuh untuk mandi. Najis hukmiyah itu seperti tangan kita kena air kencing. Kan itu najis, tangan kita kena air kencing. Kemudian tidak dicuci tapi menjadi kering. Nah, sehingga tangan kita kan najis belum dicuci, tapi sudah tidak ada zatiyah air kencingnya. Warnanya sudah tidak ada, airnya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada. Berarti itu namanya najisnya hukmiyah, hanya secara hukum. Maka kalau yang seperti itu tidak wajib untuk kita bersihkan gitu. Wa mujibatu toharoh al hadasu wal janabatu wan najasatu. Wa mujibatu toharoh, yang mewajibkan toharoh, artinya kenapa kita harus toharoh, harus bersuci, yaitu diantaranya adalah hadas itu, wal janabah junub, wan najasa dan juga najis itu. Wa maqasiduha al-wudu wal guslu wa tayammumu wa izalatun najasah. Mungkin pertemuan kali ini kita anggap cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita besok ada pertemuan lagi. Jadi untuk